Amin. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan supaya tidak binasa. Binasa dari apa? Bukankah hidup kita tuh baik-baik aja? Bukankah kita tuh hidup di negara yang merdeka? Bukankah kita hari ini bebas melakukan apa aja? Kita binasa dari apa? Mungkin kalau kita tinggal di negara yang saat ini perang, seperti contohnya Ukraina, terus Palestina dan Israel, mungkin kita bisa bertanya-tanya, untuk apa aku hidup ini gitu ya. Mungkin kita bisa berpikir, besok aku masih hidup apa enggak. Tapi buat kita yang hidup di negara merdeka seperti Indonesia, apa kita tidak di dalam bahaya? Apakah kita ini juga perlu diselamatkan? Hari-hari ini pergumulan kita apa? Mungkin sebagian kita berpikir, oh bulan depan ujian di perkuliahan. Ujiannya berat kok, apalagi di universitasku itu masuknya gampang, keluarnya susah. Masuknya gampang, lulusnya susah. Sampai stres. Ada loh yang stres perkuliahan. Mungkin hari-hari ini kita bisa stres. Kok aku baru diputus pacar? Galau. Merasa gak ada orang yang bisa support aku. Orang tua aku gak ngertiin aku. Mau cari orang yang kayak gimana lagi kok untuk bisa jadi pasangan hidupku. Mungkin kita juga punya pergumulan. Harus hemat. Udah akhir bulan kok. Gak juga ya. Tanggal berapa dia? Tanggal 5 masih baru. Siapa tahu sudah tanggal 5 belum dikirim sama orang tua. Atau jangan-jangan Anda perlu menghidupi diri Anda sendiri. Sudah tanggal 5 tapi Anda tahu ada pressure yang besar. Dan Anda harus hemat-hemat makan. Anda merasa menderita. Itu pergumulan kita di tempat ini. Di negara yang merdeka. Tapi tahukah, pergumulan yang kita hadapi saat ini itu didambakan loh oleh orang-orang yang hidup di negara yang sedang perang. Kita tuh stres kuliah, mereka yang di sana tuh pengen kuliah. Kita tuh yang stres cuma bisa makan 1 hari 1 kali. Mereka yang di sana itu gak tahu hari ini makan apa enggak, besok juga gak tahu. Ada makanan yang bisa dimakan atau enggak itu juga gak tahu. Kapan perang itu berakhir juga gak tahu. Kita hari ini stres mikirin masa depan. Aku kok hidupnya gini-gini aja ya. Mereka yang hidup di dunia, di negara yang perang, mereka tuh bahkan gak bisa pikir masa depan. Pikir besok ini masih hidup apa enggak. Gimana caranya bisa survive. Aku rasa kita semua tuh pernah menjalani masa-masa dimana mungkin kemarin COVID ya, suasananya mencekam. Tapi apa benar hidup kita itu di dalam kebinasaan, menuju ke kebinasaan? Apa kita tuh perlu diselamatkan? Kalau perlu diselamatkan dari apa? Bangsa Israel tuh dulu juga pernah kayak gitu guys. Bangsa Israel itu pernah tinggal di negara Mesir 430 tahun lamanya. 30 tahun pertama mereka tuh hidup enak. Karena Perdana Menterinya itu orang Israel, keturunan Israel. Tapi setelah Perdana Menterinya itu meninggal, mereka tuh mulai dijajah. Mereka gak punya masa depan, mereka gak punya hak, mereka tuh hidup dalam penderitaan, setiap hari ditarget. Dan gak dibayar. Bisa hidup itu aja, itu udah dikasih kebebasan. Hidup itu aja udah termasuk upah. Jangan bicara soal gaji. Bisa hidup itu loh. Kalau buat orang yang jadi budak, itu sudah upah. Anda masih bisa tinggal di mana gitu. Sebagai orang Israel yang menjadi budak 400 tahun lamanya, mereka udah biasa dengan namanya penderitaan. Mungkin hari ini kita merasa hidup kita bebas. Mungkin hari ini kita merasa kita bisa ngapain aja sesuka kita. Tapi sama seperti drama tadi, ada loh orang-orang yang hidupnya terpenjara dengan kondisi. Keluargaku seperti itu kok. Papa mamaku cerai.
papaku tuh bukan orang yang baik, gak pernah mikirin keluarga. Siapa yang bisa mengubahkan kondisi seperti itu? Mungkin hari ini kita gak bisa merubah kondisi keluarga kita seperti apa. Luka-luka yang ada di hidup kita juga gak tahu caranya keluar. Puji Tuhan, tadi si Erlina ketemu dengan orang yang bisa kasih tahu jalan supaya hatinya itu bisa pulih, hatinya itu bisa disembuhkan. Kita tuh punya luka-luka dan trauma loh. Mungkin kalau dulu setiap kali megang piring gitu ya, contoh aja nih, megang piring jatuh pecah, orang tuamu tuh marah bukan main. Jadi begitu kalian ngumpul sama teman-teman di kafe, ada yang kesenggol tuh, piringnya jatuh juga, itu tiba-tiba emosi kalian tuh meledak-ledak. Itu artinya ada luka yang belum beres di dalam hati kita. Coba Anda perhatikan bagaimana respon Anda ketika menghadapi sesuatu. Apakah hati Anda sudah sembuh? Apakah hidup Anda sudah bebas? Atau hari ini Anda perlu dibebaskan dari perasaan bersalah itu? Atau hari ini Anda perlu mendengarkan bagaimana supaya Anda tidak binasa, supaya Anda terbebas dari perbudakan itu. Bangsa Israel, Tuhan mengirimkan Musa untuk membebaskan bangsa Israel dengan memberikan tulah kepada bangsa Mesir, 10 kali tulah. Semakin Firaun itu menolak, semakin Firaun itu tidak mau melepaskan bangsa Israel, tulahnya itu dampaknya semakin besar. Awalnya cuma ular yang dari tongkatnya dari penyihirnya Firaun itu dimakan sama tongkatnya Musa. Gak ada dampak apa-apa sih. Kemudian Israel itu mau dibebaskan lagi, Firaunnya menolak lagi. Kemudian seluruh isi tanah Mesir dan istananya Firaun itu penuh dengan kodok. Apa ada yang dicelakakan? Gak ada sih. Paling cuma bau aja. Ketika kodok-kodoknya itu mati semua, bangkai di mana-mana, ekonomi jadi diperlambat, semuanya jadi kumuh. Efeknya mulai terasa kepada orang-orang lain. Kemudian ketika dia mengeraskan hati sekali lagi, ada lalat pikat memenuhi seluruh bangsa Mesir. Di situ orang-orang sudah merasakan kerugiannya. Ada orang-orang yang kena sakit penyakit. Ketika Firaun mengeraskan hati sekali lagi, air-air yang ada di bangsa Mesir berubah menjadi darah. Semuanya menjadi bau. Semuanya tidak ada yang bisa minum karena semuanya berubah menjadi darah. Bahkan sampai yang ada di gentong, yang ada di tempat penyimpanan air, semua menjadi darah. Di situ mulai kecelakaan, mulai penderitaan itu semakin menjadi-jadi. Apakah hari ini kita perlu dimerdekakan dari kebinasaan? Mungkin hari ini kita merasa baik-baik aja. Tapi mari kita lihat apa kata Alkitab. Siapa yang perlu dimerdekakan? Siapa yang perlu dibebaskan dari kebinasaan? Yang pertama, mari kita baca Keluaran 14 ayat 8 sampai 10. Demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun. Ulangi bersama dengan saya. Tuhan mengeraskan hati Firaun. Ulangi bersama dengan saya. 1, 2, 3. Tuhan mengeraskan hati Firaun, raja Mesir itu, sehingga ia mengejar orang Israel. Tetapi orang Israel berjalan terus, dipimpin oleh tangan yang dinaikkan. Ayat 9. Adapun orang Mesir, segala kuda dan kereta Firaun, orang-orang berkuda dan pasukannya mengejar mereka dan mencapai mereka pada waktu mereka berkemah di tepi laut dekat Pi Hahirot di depan Baal Sefon. Ketika Firaun telah dekat, orang Israel menoleh, maka tampaklah orang Mesir bergerak menyusul mereka. Lalu sangat ketakutanlah orang Israel dan mereka berseru-seru kepada Tuhan. Di ayat ke-11 dikatakan, dan mereka berkata kepada Musa, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir, maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau berbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Bukankah ini telah kami katakan kepadamu di Mesir, janganlah mengganggu kami, biarlah kami bekerja pada orang Mesir,
Sebab lebih baik bagi kami untuk bekerja pada orang Mesir daripada mati di padang gurun ini. Ada 3 ciri-ciri orang yang perlu diselamatkan dari kebinasaan. Ini ceritanya bangsa Israel tuh sudah keluar dari tanah Mesir, tapi mereka dikejar oleh tentara Firaun 600 kereta yang lengkap dengan persenjataan perang. Bangsa Israel tidak membawa perlengkapan senjata perang. Sekalipun jumlah mereka itu jauh lebih banyak, bangsa Israel itu 2 juta orang, sedangkan kereta yang mengejar mereka itu 600 kereta saja. Tapi bisa dibayangkan mereka gak punya alat untuk berperang. Kebinasaan tuh di depan mata mereka. Mereka sudah mencapai bangsa Israel, sudah dekat. Bangsa Israel tuh terpojok di pantai. Sekelilingnya itu padang gurun, di depan mereka tuh cuma ada laut. Gak ada jalan lagi untuk mereka bisa kabur. Kalaupun mereka kabur, mereka mungkin perlu berenang. Namanya berenang, di situ ada laut. Kalau mereka menyeberang sejauh itu pasti mereka mati. Tapi kalau mereka kabur ke area lain atau mereka berbalik ke Mesir, pasti mereka binasa. Pasti mereka mati semuanya. Di titik itu, orang-orang Mesir berpikir, ini udah binasa ini bangsa Israel. Tapi Tuhan itu membebaskan bangsa Israel. Ini ciri-ciri orang yang perlu diselamatkan dari kebinasaan. Yang pertama, memiliki hati yang keras, terus melakukan apa yang salah dan merusak. Firman Tuhan katakan, demikianlah Tuhan mengeraskan hati Firaun. Tuhan mengeraskan hati Firaun. Supaya apa? Supaya Firaun ini binasa. Kenapa? Karena Firaun sudah berkali-kali diberi jalan keselamatan, sudah berkali-kali diampuni, tapi Firaun membuang keselamatan itu. Bagaimana dengan kehidupan kita? Ketika kita ditegur, ketika kita diarahkan, masihkah Anda mau diarahkan Tuhan? Masihkah Anda diarahkan? Masihkah Anda mau diarahkan oleh orang yang lebih pangkat dari Anda? Entah itu dosen Anda, wali Anda, orang tua Anda, pemimpin rohani Anda, ataukah Anda didapati menjadi orang yang suka berdebat? Anda didapati menjadi orang yang tidak mau mendengar apa kata Tuhan, tidak mau mendengar arahan lagi. Tuhan itu menunggu Anda berubah. Tuhan itu memberikan kesempatan demi kesempatan. Angka 10 kali ini bukan berarti Anda punya 10 nyawa. Arti kata 10 artinya sempurna. Sudah 10 kali dan genap 10 kali Firaun ini menolak keselamatan dari Tuhan. Maka ketika hatinya keras dan dampaknya sudah semakin besar. Awalnya cuma dosa itu buat diri kita sendiri. Cuma diri kita yang semakin ansos, semakin gak mau bergaul, semakin gak mau menghubungi orang tua. Orang tua nelpon kita reject, orang tua nyari kita reject. Kita gak ada kabar. Awalnya cuma kita. Tapi semakin Anda jauh, semakin Anda terjerat, ada orang-orang lain yang terdampak. Ada orang-orang lain yang dihubungi. Halo, kenal yang sama yang namanya Bintoro. Oh ya, itu pinjam uang saya, gak dikembalikan. Oh ya, itu yang orang gini dan itu. Mulai ada orang-orang yang terdampak. Ada orang-orang yang mulai ditagih. Ada orang-orang yang mulai dikejar-kejar. Karena dosa Anda. Karena dosa kita. Awalnya kita pikir, dosa ini biasa aja kok, gak ada yang tahu. Tapi lihat, bagaimana dosa itu membawa Firaun itu semakin jauh. Semakin jauh. Sampai akhirnya seluruh anak sulung di tanah Mesir itu semuanya meninggal. Karena kena tulah. Termasuk anak sulungnya Firaun yang dianggap dewa oleh bangsa Mesir. Itu pun mati. Karena Tuhan itu pemilik kehidupan. Jangan keraskan hatimu ketika Anda ditegur. Bagaimana kondisi hati kita? Oh, aku enggak gitu kok, aku enggak gitu orangnya. Kalau Anda tahu Anda seperti itu orangnya, ya Anda pasti taubat. Tapi kalau ada orang lain yang kasih tahu Anda, kamu harus berubah. Ada orang yang datengin Anda dan memberi masukan kepada Anda, ngasih arahan, itu artinya Anda gak tahu Anda salah dan Anda harus berubah. Jangan keraskan hatimu kalau ada orang yang ngasih arahan. Kalau Tuhan itu udah berfirman,
Tuhan udah menyatakan dalam hatimu, sebelumnya Anda melakukan kesalahan, itu berdebar hati. Tapi ketika Anda terus menerjang kesalahan itu, Anda terus di dalam dosa itu, lama-kelamaan hati Anda sudah keras, sudah mati rasa. Itu artinya Anda perlu diselamatkan. Coba Anda ingat bagaimana Anda melakukan kesalahan itu, dan Anda itu takut terhadap konsekuensinya. Tapi sekarang, apakah Anda masih punya hati yang takut akan Tuhan dibandingkan takut sama konsekuensi? Takut akan Tuhan dibandingkan takut ketahuan oleh orang lain. Ketika hati Anda itu mulai keras, ini alarmnya, Anda perlu diselamatkan Tuhan. Jangan bilang gak ada jalan keluar lain. Jangan bilang gak ada jalan keluar lagi. Jangan berkata, lebih baik aku mati aja. Lebih baik aku bunuh diri. Anda pikir itu jalan keluar? Kebinasaan tuh di depan mata Anda. Jalan keluar satu-satunya, itu Anda berbalik dari dosa. Jangan keraskan hatimu. Hari ini, Anda datang di tempat yang tepat. Karena hari ini akan diberitakan bagaimana Anda dapat keluar dari kebinasaan itu. Yang menjerat kehidupan Anda. Yang membuat Anda terus tinggal menikmati setiap kesalahan itu. Mengasihani diri. Siapa bilang mengasihani diri itu benar? Mengasihani diri itu dosa. Jangan tinggal di kelemahanmu. Jangan tinggal mengasihani diri, berharap ada orang lain yang menolong. Cuma Tuhan yang bisa tolong Anda. Asalkan Anda mau ditolong oleh Tuhan. Hari ini jangan ngambil pilihan yang salah. Jangan pulang dengan membawa pemikiran yang salah. Bahwa hidupku sudah mau binasa. Bangsa Israel itu di depan mata sudah kelihatan. Laut itu tidak bisa diseberangi. Mereka gak punya kapal. Tapi ketika mereka berbalik, itu kereta sudah mau datang. Tapi kita bisa lihat kalau Tuhan itu dapat memberikan keselamatan. Lalu orang yang kedua yang perlu diselamatkan adalah orang yang hidup di dalam ketakutan. Bangsa Israel itu takut ketika melihat ada bangsa Mesir yang menyerang mereka, mau membinasakan. Mereka hidup di dalam ketakutan. Ketakutan itu menguasai pikirannya. Ketakutan itu menguasai hatinya. Kalau hari ini Anda hidup di dalam ketakutan, ketakutan akan masa lalu, Anda tidak bisa tidur hari ini, ketakutan akan masa depan, Anda takut akan konsekuensi dosa atau pelanggaran Anda yang pernah Anda lakukan. Anda takut ketemu orang, Anda takut rekonsiliasi, Anda takut kembali kepada Tuhan, Anda takut ini dan itu. Anda perlu menerima damai. Itu tidak bisa Anda cari dengan Anda party. Anda gak bisa cari damai sejahtera itu dengan minum obat apapun itu. Obat penenang atau apapun. Karena damai itu tidak bisa dibeli dengan harga yang murah. Damai itu diberikan dari surga. Karena segala yang baik itu datangnya cuma dari Tuhan. Anda mungkin bisa melupakan masalah Anda barang berapa menit. Tapi setelahnya itu kehidupan mencekam itu kembali dalam kehidupan Anda. Mungkin hari ini Anda bisa tertawa-tertawa ketika berkumpul dengan teman-teman. Tapi ketika Anda sendirian, di kesunyian, kegelapan ketika Anda mau tidur, Anda teringat lagi dengan semua rekam-rekam apa yang telah Anda lakukan. Karena iblis itu adalah pendakwa. Satu hal ahlinya yang biasa dilakukan iblis. Iblis itu ahlinya mengingat semua detail kesalahan Anda. Sampai momennya, perkataannya itu bisa diulang-ulang. Teringat-ingat di dalam pikiran Anda. Dan iblis akan katakan kamu tidak bisa keluar. Kamu tidak bisa berubah. Hidupmu binasa. Masa depanmu akan menjadi ini dan itu. Kamu tidak akan bisa membanggakan orang tua. Iblis itu rajanya tipu muslihat. Iblis itu akan mengingatkan segala sesuatu yang buruk, segala sesuatu kebohongan, segala sesuatu yang membuat Anda ingat bahwa Anda itu tidak layak. Kalau hari-hari ini Anda hidup di dalam ketakutan,
Anda perlu jalan keluar. Anda perlu lepas dari kebinasaan itu. Bangsa Israel ini perlu damai sejahtera. Mereka perlu jalan keluar. Makanya Tuhan beri. Lalu yang ketiga, orang-orang yang tidak punya harapan. Bangsa Israel katakan, kita lebih baik tinggal di Mesir. Lebih baik hidup tanpa pengharapan. Yang penting bisa hidup. Lebih baik kita tetap menjadi budak daripada mati di padang gurun. Orang yang tidak punya harapan. Mungkin hari ini Anda kaya. Mungkin hari ini Anda punya banyak teman. Tapi Anda gak bisa lihat masa depan Anda. Anda tidak tahu Anda perlu terbuka kepada siapa. Anda tidak punya orang yang Anda bisa percayai. Anda tidak punya orang untuk Anda bisa share kehidupan Anda. Anda tidak punya harapan. Itu Anda perlu dipulihkan Tuhan. Anda sedang menuju kepada kebinasaan. Kalau Anda tinggal di titik itu, seperti Firaun, semakin lama, semakin hancur. Semakin lama, semakin banyak dampak perusakannya. Mungkin hari ini Anda masih bergereja, tapi ketika Anda terus mengeraskan hati, Anda hidup di dalam ketakutan, tidak mau hidup di dalam terang, Anda tidak punya harapan, tidak bisa membuka dirimu terhadap harapan masa depan. Apakah masih ada orang yang mau menerima aku? Ada. Jangan lihat manusia. Ada satu pribadi, namanya Tuhan Yesus. Sebelum Anda diterima manusia, Anda perlu diterima Tuhan Yesus. Sebelum Anda mencari orang yang dapat mengisi hati Anda, ada satu pribadi, namanya Tuhan Yesus. Cuma Tuhan yang dapat mengisi hati Anda. Kalau tanpa Tuhan, Erlina yang ada di drama tadi, itu akan selama-lamanya hidupnya terluka karena orang tuanya. Selama-lamanya dia akan hidup di dalam ketidaktahuan. Kenapa ini terjadi di dalam kehidupanku? Kenapa ini dan itu bisa terjadi di dalam kehidupanku? Tapi hari ini ada jalan keluar supaya kita tidak binasa. Mari kita pelajari bagaimana, apa kata Alkitab supaya kita tidak binasa. Mari kita baca Keluaran 14 ayat 13. Mari kita baca bersama. 1, 2, 3. Lalu ayat 14, Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu akan diam saja. Firman Tuhan katakan, berkatalah Musa kepada bangsa itu, janganlah takut, berdirilah tetap dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya hari ini kepadamu. Diberikannya hari ini kepadamu keselamatan itu. Lihatlah keselamatan dari Tuhan. Yang pertama, bagaimana supaya tidak binasa? Keselamatan itu hanya dapat diberikan oleh Tuhan Yesus. Gimana ceritanya? Bangsa Israel itu sudah terjebak. Mereka gak bisa menyeberang. Tapi Musa katakan, hari ini Tuhan yang akan membebaskanmu. Cuma Tuhan yang bisa memberikan jalan keselamatan bagi kita. Jangan bilang kita tuh masih muda. Kita masih panjang umurnya. Hari ini ya, coba perhatikan. Sepanjang apa sih kehidupan kita? Sepanjang Anda itu berhenti bernafas. Sudah. Detik Anda berhenti bernafas. Sudah tidak punya potensi lagi untuk bernafas. Anda meninggal. Anda meninggal. Hidup Anda kemana? Apakah Anda sudah merasa cukup baik untuk dapat diterima oleh Tuhan di dalam kekekalan? Kalau kebaikan itu bisa dipakai untuk membeli kekekalan, pasti hari ini ada orang-orang yang menjual harta bendanya untuk bisa memperpanjang umurnya.
Tapi kenyataannya, gak ada satu orang pun di dunia ini yang bisa beli umur. Mungkin kita perawatan ke dokter, itu untuk menanggulangi kita punya penyakit. Tapi umur itu gak ada yang tahu. Kalau umur itu bisa dibeli, pasti hari ini ada orang tuh yang umurnya ribuan. Apalagi yang milioner. Apa ada ceritanya? Orang baik umurnya panjang, orang jahat umurnya pendek. Gak ada. Umur tuh gak ada yang tahu. Ada orang yang sangat baik umurnya pendek. Ada. Ada orang yang jahat umurnya panjang, ada. Dari mana orang tuh tahu umurnya? Gak ada. Mau memperpanjang umurnya 10 tahun. Kayak bayar kontrakan itu. Gak bisa. Gimana caranya kita bisa memperoleh hidup yang kekal? Satu-satunya jalan cuma Tuhan yang bisa berikan. Tuhan yang menciptakan kehidupan kita. Kalau Tuhan berkehendak kita hidup seumur selama-lamanya, Tuhan tuh bisa kasih. Tapi cuma Tuhan yang bisa kasih. Kita gak bisa melakukan perbuatan baik. Kita gak bisa berpuasa supaya umur kita panjang, gak bisa. Cuma Tuhan. Dan firman Tuhan katakan di sini, lihatlah keselamatan dari Tuhan yang diberikannya hari ini kepadamu. Tuhan itu sudah mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Jadi keselamatan itu sudah diberikan oleh Tuhan Yesus. Kita ini tidak layak, tapi Tuhan Yesus yang layak itu, Tuhan Yesus yang tidak berdosa itu, rela turun ke dunia, menjadi sama seperti kita manusia, tetapi dia tidak berdosa. Dan dia menjadi layak untuk menjadi korban. Kita gak perlu lagi bakar korban persembahan untuk pengampunan dosa kita. Karena korban yang telah Tuhan Yesus ambil, memberikan dirinya, bahkan sebelum kita lahir, sewaktu kita masih hidup di dalam dosa, sebelum Anda mendengarkan firman Tuhan ini, nyawa Anda sudah ditanggung di atas kayu salib. Nama Anda sudah disebut oleh Tuhan Yesus. Di atas kayu salib Tuhan Yesus katakan, sudah selesai. Dalam hati Tuhan Yesus itu bermunculan nama demi nama, wajah demi wajah. Bahkan sekalipun di dunia ini orang berdosa itu cuma Anda, satu orang, Tuhan Yesus itu akan datang dengan cara yang sama. Disiksa, dihina untuk menanggung satu dosa Anda itu. Satu orang itu. Sebegitu berharganya kita, karena Tuhan itu tidak menginginkan kita binasa. Cuma Tuhan yang bisa. Tidak ada satu orang pun yang bisa membeli kesalehan. Karena dari kesalehan kita bisa binasa, karena terlalu saleh. Kita merasa kita sudah baik-baik saja. Kita sudah merasa kita suci. Dari perasaan sombong itu, dari perasaan angkuh itu, kita binasa. Gak ada satu orang pun di dunia ini yang dapat berkata, aku rendah hati. Gak ada satu orang pun di dunia ini yang bisa berkata, aku tidak berdosa. Karena detik orang itu berkata, aku rendah hati, berarti sombong. Detik orang itu berkata, aku tidak berdosa, Anda telah berdusta. Jadi, cuma Tuhan yang bisa mengerjakan keselamatan. Di ayat ke-21 dikatakan, lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut. Dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut. Dengan perantaran angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan di tengah-tengah laut, di tempat yang kering. Sedang di kiri dan kanan mereka, air itu sebagai tembok bagi mereka. Mana ada ceritanya? Angin timur bertiup ketika ada tongkat yang diangkat. Kemudian laut Teberau itu terbelah menjadi dua dan menjadi tembok yang tinggi. Bahkan ilmuwan pun gak mungkin bisa menjelaskan angin timur ini angin apa. Debitnya air itu berapa pada waktu itu. Kecepatan anginnya sehingga dapat membelah menjadi tembok itu seperti apa. Lalu aliran airnya itu bakal membelah ke kanan atau ke kiri atau seperti apa. Gak ada yang bisa jelaskan. Cuma Tuhan yang bisa. Ketika Musa diarahkan untuk mengangkat tongkatnya, laut itu terbelah. Yang awalnya orang Israel itu terjebak, tidak ada jalan keluar lagi. Tiba-tiba jalan di depan mereka itu terbuka. Dan cuma satu jalan itu. Kalau mereka menyimpang ke kanan ke kiri, kalau mereka berbalik ke kehidupan lamanya, mereka pasti binasa.
Tapi cuma satu jalan di situ. Maju. Jangan mundur. Cuma satu aja jalan. Maju terus. Tinggalkan dosamu. Maju terus. Ikutin jalan yang Tuhan bukakan. Kalau hari ini Tuhan sudah bukakan jalan keselamatan oleh pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Cuma itu satu-satunya jalan. Gak ada jalan lain. Kalau Tuhan sudah belah laut itu, Tuhan sudah belah standar-standar untuk bisa masuk surga. Tuhan sudah belah itu. Anda langsung masuk ke sana. Anda ikuti jalan itu. Karena cuma satu jalan itu. Supaya Anda dapat diselamatkan. Melalui pengampunan. Melalui pengampunan, pengorbanan daripada Tuhan Yesus. Cuma itu satu-satunya jalan Anda bisa keluar dari hati Anda yang keras. Dari hati Anda yang tinggal di dalam dosa. Dari hati Anda yang penuh dengan ketakutan. Dari hati Anda yang tidak punya harapan. Satu-satunya jalan, ikut Tuhan Yesus. Karena cuma dari pihak Tuhan yang bisa melakukan itu. Jangan pakai logika. Gak masuk akal. Gak masuk akal kok. Terima kekekalan. Terima keselamatan. Terima hati yang baru. Cuma dengan berkata, aku terima Tuhan Yesus. Bagi Anda itu tidak masuk akal. Tapi itu cara yang dipakai Tuhan. Penerimaan apa adanya. Anda tidak perlu menjadi apa-apa untuk Anda menerima kasih Tuhan. Anda tidak perlu puasa untuk menerima keselamatan. Anda tidak perlu mengerti konsep baptisan sebelum Anda diselamatkan. Seperti orang di kanan kiri Tuhan Yesus di atas kayu salib. Salah satunya berkata, Tuhan, hari ini ingatlah aku apabila kamu sudah di Firdaus. Tuhan Yesus katakan, hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku. Orang itu belum sempat baptis, tapi dia diselamatkan. Tapi kalau orang itu dapat keselamatan untuk dapat turun dan dibaptis, dia pasti baptis. Orang yang diselamatkan tuh hatinya berubah, pikirannya berubah. Kalau terima Tuhan Yesus, artinya terima pengajarannya. Kalau terima Tuhan Yesus, artinya mau taat. Kalau Anda pakai logika Anda, mengikut Tuhan gak masuk. Anda mau dilayakkan seperti apa? Anda mau puasa berapa lama? Membeli surga, gak bisa. Ya, jadi apa yang gak masuk akal itu, Tuhan pakai. Karena cuma Tuhan yang bisa berikan keselamatan dengan cuma-cuma. Cuma-cuma. Anda hanya perlu untuk mengakui ya. Lalu firman Tuhan katakan, orang Mesir itu mengejar mereka. Lompat ayat ke-27 aja. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut dan menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya. Sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat yang kering di tengah-tengah laut. Sedang di kiri dan kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir. Dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut. Ketika kebinasaan itu sudah mengejar, sudah mau sampai ke orang Israel, Tuhan itu yang membalikkan. Kalau sebelumnya, iblis itu sudah mau membinasakan kehidupan kita. Iblis itu merasa sudah menang di kehidupan Anda. Tapi hari ini, Tuhan itu membalikkan kondisi itu. Yang binasa adalah orang yang mau mencelakakan hidup Anda. Asalkan Anda mau menerima Tuhan Yesus. Yang binasa itu adalah iblis dan pekerjaannya dan antek-anteknya. Yang binasa itu adalah pekerjaan kuasa gelap. Mungkin keluarga Anda ini sudah tidak dapat dipulihkan lagi. Menurut Anda. Tapi kalau ada Tuhan, ada pengharapan. Kalau ada Tuhan, ada yang dapat membalikkan kondisi. Kalau ada Tuhan, hati Anda bisa dibebaskan. Kalau ada Tuhan, kutuk itu, perlakuan orang tua Anda itu tidak akan dilanjutkan kepada anak cucu Anda.
Anda tidak akan berlaku seperti itu. Anda tidak akan mencontoh mereka karena Anda punya satu figur yang lain, namanya Tuhan Yesus, Bapa yang menerima Anda. Konsekuensi yang mengejar sudah mau dekat kepada kehidupan Anda. Asalkan ada Tuhan, ada keselamatan. Jadi jangan berputus asa. Jangan mengakhiri kehidupanmu. Jangan termakan dengan tipu daya iblis. Kalau Anda mati semuanya selesai. Enggak. Dengarkan baik-baik. Ada penghakiman. Di dalam tubuh kita ini bukan cuma ada tubuh dan pikiran, tapi juga ada roh. Roh Anda itu kekal. Jangan Anda berkata, biarkan aku binasa. Binasa itu tidak seperti yang Anda pikirkan. Jangan anggap enteng binasa. Binasa itu Anda terpisah selama-lamanya dari Tuhan. Binasa itu artinya Anda selama-lamanya di dalam penderitaan. Kalau hari ini Anda berkata, aku di dalam penderitaan, jalan keluarnya cuma satu, maju, terima Tuhan Yesus. Cuma dari pihak Tuhanlah keselamatan itu ada. Ketika bangsa Israel melihat jalan itu terbuka di depan mereka, firman Tuhan katakan di 1 Yohanes 1 ayat 8, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam diri kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita. Katakan menyucikan dari segala kejahatan. Tuhan itu sanggup memulihkan kehidupan kita. Asalkan kita mau mengakui dosa kita, bertobat, akui dosa dan kesalahan kita. Tuhan itu tidak menghakimi, karena Tuhan sudah menerima. Firman Tuhan katakan Tuhan itu setia dan adil. Tuhan itu setia kepada kehidupan Anda. Tapi itu Tuhan adil kepada setiap dosa pelanggaran Anda. Tapi yang menanggung itu Tuhan Yesus, bukan Anda. Karena Tuhan mengasihi dan Tuhan akan menyucikan apabila kita mau bertobat. Ketika jalan itu terbuka menjadi tembok kanan kiri air. Yang kedua, orang Israel itu perlu melangkah, menerima jalan yang sudah Tuhan berikan, anugerah itu, dan mereka berjalan di dalam jalan yang Tuhan sudah berikan. Jadi kita juga perlu menerima keselamatan dan melangkah dalam langkah ketaatan. 1 Korintus 10 ayat 1 dikatakan, aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama dan mereka minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Mereka harus berjalan di dalam jalan itu. Demikian juga dengan kita. Ketika jalan itu dibukakan, Anda maukah menerima keselamatan itu? Anda maukah menerima jalan keluar yang Tuhan sudah sediakan di depan Anda? Firman Tuhan katakan bangsa itu berjalan di sana, dan mereka menjadi pengikut Musa. Mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka mengambil langkah ketaatan untuk mengikuti tuntunan Tuhan. Ada tiang awan di sana menyertai mereka. Mereka juga dibaptis dalam laut. Siapa yang berani di dasar laut? Gak ada yang berani. Tapi karena Tuhan sudah bukakan di sana, mereka ingat itu seumur hidupnya. Mereka sudah dibaptis di dalam air. Keselamatan itu telah diterima oleh mereka. Roma 10 ayat 8 katakan, tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia di antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan,
Dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Kalau keselamatan sudah ada di depan matamu, maukah Anda mengambilnya? Dan Anda berkata, Tuhan Yesus, aku mau percaya. Engkau sudah mengampuni dosa dan pelanggaranku. Karena firman itu dekat. Yaitu firman iman. Bangsa Israel ketika mereka harus berjalan di tengah-tengah tembok air, itu mereka takut. Gimana kalau jalan nanti airnya kembali? Mereka binasa. Tapi gak ada jalan lain. Sekalipun ketika Anda melangkah dalam langkah ketaatan, Anda masih ragu. Aku masih belum lama ikut Tuhan. Aku masih belum layak, aku masih belum siap untuk baptis. Anda tunggu, Anda siap, Anda binasa. Karena bukan karena Anda siap atau gak siap Anda diselamatkan. Tapi karena Anda mengikut Yesus. Cuma satu jalan itu. Apalagi Anda sudah dewasa. Anda mungkin khawatir. Gimana nanti respon orang tuaku? Gimana nanti aku ditolak? Ada ketakutan itu. Tapi itulah firman iman yang kami beritakan. Anda harus melangkah di dalam iman itu. Dan Anda katakan, kalau Tuhan saja sudah rela mati untukku. Kalau Tuhan saja sudah mau turun ke dunia mati bagiku. Aku percaya Tuhan pasti memelihara kehidupanku. Tuhan pasti menjaga kehidupanku. Tuhan pasti memberikan yang terbaik buat kehidupanku. Anda harus melangkah di dalam jalan itu. Menerima, mengaku dengan mulutmu. Karena keselamatan itu cuma sejauh lidah dan hatimu. Jangan cari ke gunung. Jangan cari kemana-mana. Sejauh mulut dan hatimu. Ketika Anda mengaku percaya. Bukan cuma dengan mulut tapi juga hatimu berkata, Tuhan aku menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Semudah itu. Terlalu gampang kok. Terlalu gampang bagimu. Tapi itu harga yang mahal. Yang tidak dapat Anda bayar kalau Tuhan Yesus tidak mau mengganti posisimu. Mudah bagi Anda. Sebatas Anda mau melangkah di jalan yang sudah Tuhan berikan. Jalan itu sudah terbuka. Tapi kalau Anda memilih tinggal. Tapi kalau Anda memilih untuk pergi ke jalan lain. Ada satu titik. Jalan itu kembali tertutup. Tidak ada lagi jalan keselamatan selain kebinasaan. Cuma satu jalan itu. Kalau firman Tuhan katakan Markus 16 ayat 14. Akhirnya Tuhan Yesus menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Dan ia mencela ketidakpercayaan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat Tuhan Yesus sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Hari ini Anda mungkin berkata, aku sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan aku mau menerima keselamatan itu secara cuma-cuma. Dalam nama Tuhan Yesus. Tapi apa jaminannya Anda diselamatkan? Apa jaminannya Anda sudah diselamatkan? Yaitu ketika Anda dibaptis. Barang siapa percaya dan dibaptis, Anda diselamatkan. Tetapi barang siapa tidak percaya akan binasa. Jangan tunda-tunda langkah ketaatan. Ini masih awal. Langkah ketaatan untuk dibaptis. Berilah dirimu untuk diselamatkan. Berilah dirimu untuk dibaptis dalam nama Tuhan Yesus. Berilah dirimu dibasuh dengan air sebagai perlambangan pertobatan. Sebab hidup kita ini kotor. Tapi sama seperti kematian Tuhan Yesus, kita menjadi sama dalam kematiannya, kita dikuburkan. Dan kita dibangkitkan bersama dengan kebangkitan Tuhan Yesus. Mari tanggalkan segala dosa pelanggaran kita, melangkah dalam langkah baptisan. Tidak ada jaminan Anda diselamatkan kalau Anda tidak baptis. Apa jaminannya Anda diselamatkan? Aku sudah terima Tuhan Yesus. Sudah aku pernah ngomong. Tidak ada jaminannya. Apa jaminannya? Anda cinta kepada pasangan Anda. Jaminannya satu, punya visi pernikahan. Jaminannya satu, nikahi pacar Anda. Jaminannya di sana. Itu jaminannya. Karena ada kuasa
kebangkitan Tuhan Yesus yang beserta dengan Anda. Yehezkiel 11 ayat 19 dikatakan, aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat, supaya mereka hidup menurut segala ketetapanku dan peraturanku dengan setia. Maka mereka akan menjadi umatku dan aku menjadi Allah mereka. Tuhan itu akan menganugerahkan hati yang baru. Tuhan akan menganugerahkan damai sejahtera. Tuhan akan menganugerahkan hati yang penuh dengan pengharapan. Kalau Anda melangkah dalam langkah pertobatan. Kalau Anda cuma menerima, oke, aku tahu ini jalan keselamatan. Itu tembok sudah terbuka tuh. Tembok air laut sudah terbuka. Aku tahu ini jalan keselamatan. Tapi Anda gak lewat, binasalah Anda. Anda tahu Tuhan Yesus benar, tapi Anda gak mau taat, ikut perintahnya Tuhan Yesus. Barang siapa percaya dan dibaptis, ini Tuhan Yesus yang berkata, ia diselamatkan. Jadi hari ini, apa yang menghalangi Anda untuk menyerahkan hidup Anda? Kalau Tuhan aja udah rela mati bagi Anda, masa Tuhan gak bisa jagai kehidupan Anda? Karena akan ada waktunya di mana hati kita tidak dapat lagi mendengarkan pemberitaan Injil. Fir'aun itu 10 kali sudah genap menyangkali Tuhan. Ada satu waktu Tuhan mengeraskan hatinya. Jangan kira Tuhan itu cuma baik. Tuhan itu adil. Jangan kira Tuhan itu cuma setia. Tuhan itu Tuhan yang adil. Anda bersalah, Anda dihukum. Anda bersalah, Anda binasa. Jangan cuma lihat sisi Tuhan yang baik. Tuhan itu punya kuasa. Tuhan itu punya hak buat kehidupan Anda. Kalau Anda bersalah, Anda binasa. Tapi kalau hari ini Tuhan masih kasih kesempatan. Yesaya 55 ayat 6 dikatakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Jangan tunggu sampai mujizat-mujizat terjadi sampai 10 kali. Jangan tunggu sampai Tuhan berkali-kali membangkitkan Anda. Jangan tunggu sampai ada mujizat laut terbelah. Jangan tunggu sampai perkara luar biasa terjadi. Kalau hari ini di masa muda Anda memberikan dirimu diselamatkan, hidup Anda akan penuh dengan kemenangan. Tapi semakin Anda menunda-nunda, Anda mau tunggu hidup Anda sehancur apa? Anda mau tunggu hidup Anda sejauh apa dari Tuhan? Anda mau tunggu kebinasaan sedekat apa dari kehidupanmu? Anda mau tunggu sampai akhir hayat Anda cuma tinggal mengatakan aku mau, kemudian nafas Anda sudah diangkat? Jangan main-main dengan keselamatan. Kalau Tuhan sudah bukakan jalan. Amin. Saya undang teman-teman Presiden Worship untuk naik ke atas. Hari ini kita sama-sama bangkit berdiri, kita persiapkan hati kita. Karena jalan keselamatan, supaya kita tidak binasa, cuma 2. Yang pertama, cuma bisa dianugerahkan oleh Tuhan Yesus. Yesus adalah satu-satunya jalan. Yang kedua, Anda perlu menerima keselamatan itu. Dan Anda perlu berjalan dalam langkah ketaatan. 1 minggu yang lalu, saya mendapatkan mimpi tentang akhir zaman. Di dalam mimpi saya berada di suatu daerah yang saya tidak tahu itu di mana. Tapi saya tahu di momen itu sudah terjadi pengangkatan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi yang tertinggal itu hanya orang-orang yang perlu keselamatan. Dan ketika saya lihat semua jalan itu sepi, ternyata orang-orang yang terbelenggu dengan dosanya,
orang-orang yang terjerat di dalam semua kesalahannya, itu mereka dibelenggu. Lehernya itu diikat dengan tali berwarna hitam. Kemudian saya coba cari cara untuk bisa melepaskan itu. Saya cari gunting yang besar gitu ya. Ini di mimpi saya. Saya cari gunting yang besar. Terus saya coba cari cara untuk mendekati kumpulan orang-orang itu. Lalu saya berikan, pakai ini. Lepaskan, lepaskan. Dicoba ternyata bisa. Ternyata ketika waktu berjalan, mereka tuh disiksa di sana. Kenapa saya tahu disiksa? Karena keluar dari sana mereka sangat trauma. Dan ada orang yang lidahnya dipotong. Dan mereka tuh dikasih pernyataan, waktu hidupmu tinggal 3 hari. Ketika itu dikatakan, orang-orang itu kabur dari tempatnya karena mereka dilepaskan. Ada orang-orang yang karena tahu hidupnya sisa 3 hari, dia kebut-kebutan di jalanan. Suasananya menjadi sangat mencekam. Karena orang-orang yang sudah tidak punya harapan itu hidup seenaknya. Mereka hidup liar, mereka hidup itu kacau. Tapi ada orang-orang yang merenungi. Mereka tuh mau bertobat. Mereka tuh gak tahu caranya untuk bertobat. Dan di sana Kobin itu datengin satu persatu. Ada orang-orang yang Kobin tanya, kamu sudah di dalam Tuhan belum? Gimana caranya dalam Tuhan? Ayo ikutin aku doa. Aku tuntun doa untuk terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Selesai orang itu, Kobin cari orang lain lagi. Ketika ketemu ada temanku, aku kenal orangnya. Terus aku bilang, kamu udah dalam Tuhan belum? Dalam Tuhan itu apa? Terus aku doakan lagi, aku tuntun dia. Pergi lagi ke orang lain lagi, kamu sudah dalam Tuhan belum? Dia bilang dia gak bisa berkata-kata, lidahnya sudah dipotong. Aku bilang gak apa-apa, kamu percaya dalam hatimu, kamu diselamatkan. Ikutin aku doa. Kemudian dia berkata-kata. Dan itu terjadi. Aku cari lagi orang, kamu sudah dalam Tuhan belum? Kamu sudah dalam Tuhan. Dan hari ini Kobin sampaikan, Anda sudah di dalam Tuhan belum? Kalau tiba-tiba penghakiman itu datang di waktu-waktu yang tidak Anda sangka-sangka, apakah hari ini hidup Anda sudah di dalam Tuhan? Kalau Anda ragu, kalau Anda tahu Anda belum di dalam Tuhan, hari ini jalan kebenaran sudah diberitakan. Anda cukup perlu menerima. Anda cuma perlu menerima. Anda cuma perlu berkata, Tuhan Yesus, aku ini orang berdosa. Tinggalkan kefasikanmu. Tinggalkan hatimu yang keras. Karena di tempat ini Anda akan diselamatkan. Tidak selama-lamanya. Akan ada orang yang memberitakan firman. Karena ada waktunya gereja-gereja Tuhan akan diangkat oleh Tuhan. Mari kita bawa hati kita. Dan kita sama-sama mengkoreksi hati kita. Mari kita undang Tuhan untuk hadir.